Oke teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Faris Dimaski. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Materi yang sebelumnya itu kan kita belajar terkait CRUD ya, menggunakan Vue.js sebagai front end frameworknya dan Express.js sebagai back end frameworknya, dibantu dengan Prisma gitu ya sebagai ORM-nya gitu teman-teman. Database-nya kan kita menggunakan Postgres ya teman-teman. uh, Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa itu ORM. Nah, ORM ini singkatan dari Object Relational Mapping, yaitu teknik pemrograman yang menghubungkan basis data relasional dengan pemrograman berorientasi objek. Jadi dengan kita menggunakan ORM, kita nggak perlu memasukkan raw query gitu teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apa itu raw query. Nah, contoh raw query itu penulisannya seperti ini. Ketika kita ingin mengget data, biasanya kita menggunakan seperti ini, select customer name ataupun kita select bintang form gitu ya, bintang form untuk mengget semua data gitu ya. Nah, kayak gini, select bintang from customer. Dan juga kalau kita, atau juga bukan dan ya, jika kita ingin menginsert data, itu kan lumayan agak panjang ya sintaksnya. Seperti ini, insert into table name. Nah, masukkan nama-nama kolomnya dan valuesnya apa. Nah, sebenarnya kita nggak perlu masukin nama kolomnya apa ya, kita tinggal masukin value-nya aja gitu. Tapi dengan catatan ini harus sesuai dengan urutan si value-nya harus sesuai dengan field-nya gitu teman-teman. Sedangkan kalau kita memasukkan parameter kolomnya, kita bisa bebas gitu, memasukkan value-nya nggak harus sesuai urutan ya, tapi harus sesuai gitu si value-nya, harus berkaitan, value yang dimasukkan harus berkaitan dengan kolom yang berkaitan gitu ya. Tapi nggak perlu sesuai urut, nggak harus misalkan kolom kelas harus pertama, enggak kan, ataupun kolom nama misalkan harus pertama, di kolom pertama gitu ya, di urutan pertama maksud saya. Nah, jadi kalau kita menggunakan kolom, misalkan kita bisa masukkan kelas di sini, value kelasnya. Nah, kalau kita nggak masukin ini, kita harus sesuai urutan field ininya teman-teman. Nah, kayak gini harus sesuai. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya tolong dikoreksi gitu. Nah, dengan ORM kita cukup terbantu ya. Jadi penulisannya juga jadi begitu singkat teman-teman. Kita cukup masukkan si prismanya, karena kita menggunakan prisma, keyword prismanya, lalu kita masukkan nama tabelnya apa gitu ya. Yang tadinya kita select bintang from, kita tinggal prisma user. Nah, ini methodnya kita gunakan method yang disediakan oleh si prismanya gitu ya. Nah, kita bisa carilah sesuai kebutuhan kita gitu, atau bisa cari di dokumentasinya kayak gini nih. Kalau kita ingin menemukan mengget data sesuai spesifik, misalkan by nama, by email, atau by ID, nah kita bisa menggunakan find unique gitu. Sedangkan kalau kita ingin mengget semua datanya, nah kita bisa menggunakan find many seperti di materi yang sebelumnya teman-teman. Jadi kita ingin mengget semua data siswa tanpa kondisi apapun gitu ya, kita gunakan find many gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar cara menambahkan data. Nah, cara menambahkan data kita lihat di dokumentasinya, kita cukup seperti ini, Prisma user create gitu ya. Lalu kita masukkan field yang kita butuhkan ke dalam properti data ini teman-teman gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kita buat app gitu app post. Nah, kalau kita ingin menginput atau memasukkan atau mengirimkan data, biasanya kita menggunakan post gitu teman-teman. Kita nggak menggunakan get, kita sesuaikan aja dengan HTTP methodnya gitu ya. HTTP methodnya get ya, kita untuk mengget data gitu teman-teman gitu. Biasanya kalau kita menggunakan get tapi kita ingin mengirimkan sesuatu, nah itu isiannya itu masalahnya akan terekspos gitu teman-teman di URL-nya. Karena kita kan menggunakan request param, jadi si parameter atau request paramnya itu akan terekspos di sini gitu. Biasanya misalkan nama sama dengan bla 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 gitu ya. Nah, sedangkan bahaya gitu kalau kita ingin memasukkan data yang sifatnya
sensitif gitu ya, atau privasi gitu ya, mengandung hal yang nggak boleh diekspos gitu. Misalkan kayak gini, siswa. Nah mungkin teman-teman akan bertanya, endpoint siswa kan udah ada di atas tuh Get, apakah nggak akan bentrok gitu? Enggak teman-teman, jawabannya karena ya kita menggunakan HTTP method yang berbeda, sehingga tidak akan menyebabkan bentrok ataupun konflik gitu ya. Kita gunakan asinkronus seperti biasa. Nah di kalau teman-teman sorting atau apa ya namanya, kursornya diarahkan ke sini. Nah kalau teman-teman menggunakan VS Code akan dapat hint gitu ya, atau petunjuk gitu. Kalau rec itu apa sih? Rec itu adalah request ya, sedangkan res adalah respon gitu ya. Nah enak gitu ya kalau kita apa ya, salah satu keunggulan VS Code, gak tahu saya kalau menggunakan Sublime Text ataupun dan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau IntelliJ IDEA itu ada ya. Misalkan kita gunakan try, seperti biasa kita gunakan try catch buat handle errornya nanti, untuk catch exceptionnya misalkan. Nah kita gunakan new siswa aja. New siswa ini dia sama dengan request body gitu, karena kita nanti akan akan mengirimkan via body di sini nih teman-teman ya. Data yang dikirimkan tentunya JSON, tapi dia lewat request body gitu. Jadi jadi tinggal gini, siswa sama dengan white Prisma create, siswa create field atau kalau di Prisma itu key-nya ya, key yang ada di model siswa ini apa aja gitu yang akan dimasukkan gitu. Jadi tapi harus dibungkus di property data gitu teman-teman. Misalkan nama new siswa, nama kelas, tadi alamat dulu ya, ini bebas sih sebenarnya, nggak perlu sesuai urutan gitu. Apalagi ya, saya lupa, jurusan titik jurusan tipe ya, kelas kelas new siswa kelas. Nah responnya kita kirimkan send message success data siswa res.send. Kita kalau error kita kasih statusnya 500. Error 500 ini adalah kondisi dimana ada kondisi tidak sesuai ekspektasi dari backend gitu teman-teman, atau dari apa dari request yang ada di sini gitu. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon maaf itu, koreksi aja gitu. Di sini kita send message fail, datanya kita kasih no. Nah, kayak gini aja, harusnya kayak gini ya, harusnya cukup kayak gini. Ataupun kita masukin errornya aja langsung sini. Jadi responnya 500. Nah ini kalau teman-teman pengen tahu HTTP responnya ada apa aja, searching aja di sini. Bukan HTTP response code ya maksudnya. Kayak gini. Nah ada indikasi internet server error. Nah ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya, kondisi yang tidak sesuai ekspektasi dan tidak dapat diproses requestnya gitu teman-teman. Sedangkan kalau 400 itu bad request ya. Jadi kalau bad request itu si server tuh dia si server itu dia nggak mengerti gitu apa yang di requestnya itu apa. Ini nggak ngenalin gitu loh, bahwa misalkan yang harusnya dimasukkan itu string, tapi dia nggak tahu nih, ternyata dia mau masukkan misalkan kode enkripsi, kayaknya kalau enkripsi dia string ya, mungkin dia mau masukkan image misalkan atau file gitu ya. Nah itu nggak akan nggak tahu gitu, si server itu nggak ngenali gitu ya requestan itu apa sih gitu ya. Sedangkan
yang harus diterimanya string misalkan kayak gitu. Nah ya pokoknya kalau 400 itu dia pokoknya apa namanya, indikasinya itu dia si server tuh nggak ngenali gitu apa yang dikirim oleh klien gitu ya, atau apa yang request yang dikirimnya apa gitu, nggak dikenali gitu ya. Nah itu. Nah kita belum menjalani ya npx node mode nya, lupa. Coba ep nya juga belum dijalanin. Nah teman-teman kan ini udah ya endpointnya ya, kita coba ya localhost, coba ya, udah running ya. Nah kita ganti ininya post siswa, tadi ada apa, ada nama ya, nama misalkan siapa ya, Agus misalkan. Jurus alamat misalkan, alamat Bandung misalkan, kelasnya dia akuntansi, harusnya ini jurusan teman-teman. Nah dia kelas 10 nih. Nah, kita coba send. Nah nama Agus, alamat, jurusan, dan dapat error 500, validation error katanya. Present ini apa yang kurang ya, new siswa. Nah kita salah memasukkan apa namanya, apa ya, key-nya gitu, kita salah memasukkan key-nya gitu. Jadi ini harus sesuai. Jadi kalau di sini jurusan, jadi di sini kita harus jurusan juga baru bisa nih. Nah kayak gitu. Jadi itu tipe ya. Jadi ini harusnya kita ganti ke jurusan. Nah key yang ada di sini ini adalah field yang ada di table di sini teman-teman, ataupun kolom-kolom yang ada di table gitu. Sedangkan ini akan menjadi key atau field yang dibutuhkan oleh si front end atau si klien gitu teman-teman. Nah nanti ini tuh akan berupa value gitu ya, apa yang akan front end request gitu. Nah kayak gini gitu. Jadi ini harus sesuai gitu. Kalau misalkan di front end nanti harus masukinnya kayak gini ya, nanti di front endnya nggak boleh jurusan, harusnya jurus aja gitu ya. Nah kita buat aja jurusan biar sesuai gitu ya. Itu teman-teman, biar sesuai. Jadi nanti kalau seperti ini nanti, nah nanti yang harus ini bakal jadi, kalau di backend yang ini akan jadi value gitu, karena si backend akan menerima request body dari si front end yang akan disetkan menjadi sebuah value gitu. Itu. Nah kita akan buat variabel dengan nama form. Kita akan menggunakan reaktif. Kita tipenya itu udah ada ya, i siswa. Kita namanya kayak gini, alamat, jurusan. Ini apain kayak gini? 6 kelas, sorry. Apa ini? Oh kita ininya gak buat wajib ya si ID, karena kita nggak perlu masukin ID-nya gitu. Nah kita akan belajar bagaimana cara handling two-way binding. Two-way binding itu misalkan kalau di sini inputan, nah kita kan mempunyai inputan. Nah untuk handle two-way bindingnya, si foo itu menyediakan namanya foo directive yang namanya vmodel. Jadi jadi vmodel ini dia tugasnya untuk menghandle two-way binding, data binding. Jadi nanti misalkan jika saya memasukkan sesuatu, misalkan memasukkan inputan sesuatu gitu ya,
Nah nanti variabel yang ada di sini gitu ya akan ikut berubah juga gitu ya. Kita nggak perlu bikin function handler buat on-chain inputannya gitu. Karena dengan vModel itu akan secara otomatis apa yang kita inputkan di sini akan berubah juga di variabel ininya gitu ya. Enak sekali kan? Nah makanya saya pilih Vue.js gitu karena ya mudah gitu untuk dipelajari ya kalau menurut saya gitu. Siswa kita buat asynchronous function. Nah kita buat try catch juga. Kita bikin const response await API dot post, nama endpointnya tadi siswa, request paremnya ya request bodinya ya form gitu, semuanya masukin aja ke sini misalkan gitu ya. Nah kita kan ini kita berarti ini nama gitu, kita bikin lagi alamat alamat ini biar sesuai aja gitu, alamat apa namanya, kelas ya, kelas. Nah katanya ini nggak bisa gitu, input text itu dia nggak bisa nerima string number gitu, dia mintanya null atau string gitu ya. Mungkin kita bisa ganti input number. Nah kayak gini gitu, karena input text itu ternyata dari frame foo-nya, dari komponen UI-nya atau framework komponen UI-nya dia mintanya string gitu, sedangkan input number ya sesuai namanya dia menerima tipe data number gitu. Harusnya ini berhasil ya. Kita buat, nah kita akan buat notifikasi ya bahwa ini tuh sukses atau error. Harusnya di sini dia punya yang namanya toast. Nah dia ada ya toast. Nah kita cara pakainya kayak gini teman-teman. Nah kita pakainya di ini harusnya dimain dulu di setupnya. Kita app.use.toast gitu nggak sih? So tahu banget ya. Oh benar kayak gini. Benar. Nah kita tinggal, nanti kita tinggal pakainya kayak gini ya. Nah kita harus tambahkan komponen toastnya karena kemungkinan komponen toast ini akan dipakai di macam-macam halaman atau di berbagai macam halaman. Kita tempel di parentnya aja, kita masuk ke app.foo, kita masukkan di sini gitu, agar nanti ketika kita berandai-andai aja ya, kita pindah halaman misalkan nggak di halaman ini ya, kita masih bisa gunain si toastnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu import ini satu-satu di komponen atau di page yang akan kita gunakan gitu. Nah kita di parentnya aja langsung, biar satu kali menggunakan komponen toast gitu ya, tapi udah bisa dipakai di mana-mana gitu. Nah kayak gitu. Nah cara pakainya tadi kayak gini. Nah kita butuh ini kita di program ini mana ini. Nah kita di sini aja. Nah ada yang harus diimpor ya, frame.foo gitu. Oke. Jika dia sukses dia toast. Capek teman-teman, kita kopas aja. Kita nah kayak gini kita mana ya? Nah sukses berhasil menambahkan data. Nah ini kayaknya munculnya sama beberapa detik ya. Kita ya 3 detik sedang lah gitu. Kita ini aja, respon status sama dengan 200. Nah kita kayak gini ini. Nah kalau else ini aja lah. Apa ya kalau merah error mana nggak ya? Error. Nah ini error sukses dong, sukses. Aduh, gagal menambahkan data. Nah oke. Kita error aja, kita kasih message aja error aja ya sementara kayak gini. Nah kayak gini teman-teman. Nah
kita kan akan men-trigger si add siswanya ini ketika tombol submitnya dipencet ya atau diklik gitu. Nah kayak gini. Jadi kita on klik, masukkan nama functionnya. Di sini nama functionnya adalah add siswa yang tadi saya buat. Berarti kita tinggal tambahin add siswanya kayak gini gitu. Ini punya property loading ya. Nah punya. Nah biar lebih keren mungkin ya, misalkan const action loading, tipe datanya seperti biasa boolean, default value nya kita kasih false, ketika proses penambahan kita truekan. Nah kita akan buat ketika responnya berhasil ataupun gagal, kita buat hentikan gitu si loadingnya. Nah action loading teman-teman. Nah kayak gini, kita buka ini, set WD, kita show, jangan show ya, kita mungkin ganti dong labelingnya, masa show gitu, enggak, show add gitu ya, set. Nah kita tinggal edit profile pula, ini namanya form siswa misalkan, masukkan data siswa misalkan kayak gitu. Nah kan ini lebih masuk akal ya. Misalkan saya namanya apa ya, misalkan apa ya, saya bingung kalau disuruh masukin nama. Jajang misalkan ya, mohon maaf kalau ada namanya Jajang, Sukabumi misalkan. Kelasnya dia baru kelas 10 misalkan, kita save. Apa ini, bentar kayaknya saya salah. Oh ini saya masukinnya di cancel teman-teman, harusnya ini di save, sorry, ini harusnya di save. On klik apa namanya tadi, visible ya sama dengan false. Aduh kacau teman-teman, set, mohon maaf, save. Error katanya teman-teman. Kenapa error? Nah jurusannya null katanya teman-teman, kita kurang satu inputan jurusan di sini ternyata. Nah ini jurusannya misalkan akuntansi, kita save, masih error juga. Kenapa katanya? Form nama alamat jurusan dan kelas. Nama alamat jurusan dan kelas harusnya udah betul ya. Form, oh jadi sorry, kita harus menggunakan destructuring object di sini karena request yang kita masuk ke bawah dengan formnya ya. Jadi kita di foo atau di JavaScript itu ada yang namanya destructuring object gitu. Nah, jadi kita spread aja gitu, spread operator gitu ya. Jadi nge-spread gitu, biar jadi dia ya satuan kayak gini, nggak ke bawah formnya gitu ya. Jadi dia masuknya satu-satu gitu. Nah kayak gini misalkan, add misalkan, tadi siapa namanya? Jajang, alamat Sukabumi, jurusan akuntansi kelas 10 teman-teman. Nah berhasil menambahkan data. Nah jadi requestnya kan satu-satu kayak gini, maksud saya satu-satu kayak gini ya per field gitu atau per key gitu. Nama, alamat, value-nya apa, jurusan value-nya apa, kelas apa, nama alamat apa, jurusan apa, kelas apa, dan nama yang apa gitu, value-nya apa, satu-satu. Jadi gak kebawa dengan parent-nya kayak gini. Gimana sih? Nah nggak ke bawah parentnya kayak gini, formnya gitu, parent objeknya, jadi nggak ke bawah. Nah biar lebih bagus kan ini nggak kenapa ya, ini baru di refresh baru nambah nih. Nah kan itu nggak keren sama sekali ya. Harusnya ketika kita nambah data, ketika berhasil ya datanya langsung diupdate dong ya enggak. Dan ini tadi si ininya harusnya ketika berhasil si visible.value nya dibuat false aja gitu, kayak gitu.
Nah, kita masukkan misalkan apa ya, save lah, misalkan alamat Pelabuhan Ratu, jurusan RPL, kelasnya misalkan kelas 11, save. Nah, langsung ketambah kan, WD, mantap, udah ada notifnya juga ya. Nah gitu teman-teman, kita belajar tentang two-way binding, ataupun salah satu foo directive yang disediakan oleh si foo sendiri untuk menghandle two-way binding gitu ya. Jadi si inputan akan menerima apa yang diinputkan oleh user, dan datanya itu akan di store ke variabel ini. Jadi kita nggak perlu buat on-chain handler, misalkan di sini string, di sini misalkan nama, bentar, jadi kayak gini, form.value apaan sih ini, value dot nama sama dengan string, atau request ataupun nama misalkan string kayak gini. Nah, kita nggak perlu bikin satu-satu handler function kayak gini. Kalau di foo itu ya cukup memanfaatkan yang namanya foo directive gitu teman-teman, yang namanya p-model untuk memudahkan kita. Nah, salah satu alasan saya menggunakan foo yaitu kita dimudahin banget gitu teman-teman. Nah, kita tadi menggunakan tanda tanya ini, sifatnya bisa undefined gitu, bisa nggak perlu kita masukkan gitu. Jadi si ID ini opsional gitu, ketika dibutuhkan saja. Nah, kita belajar cara menggunakan toast buat notification-nya gitu ya. Nah, kita juga belajar HTTP method post untuk mengirimkan data. Nah gitu. Dia kan menggunakan request body, jadi URL-nya tetap apa sih? Ini tetap ini. Nah, ini tetap teman. Maaf ya, videonya ke stop lagi gitu ya, karena storage ini penuh mic saya. Nah, tadi apa namanya, kita kan tadi menggunakan request body seperti ini. Kalau kita menggunakan request params, dia nanti di headernya atau di URL nya misalkan siswa, jadi dia nanti kayak gini nih, nama Fahris misalkan, dan kelas 10 dan lain-lain dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan nanti akan ke expose apa yang kita kirimkan dari sisi kliennya gitu ya. Nah, saya nggak mau itu terjadi gitu ya. Dan standarnya kita menggunakan request body gitu, menggunakan post, method post gitu, HTTP method post dikirimkan menggunakan request body teman-teman. Ya, walaupun nanti akan terlihat juga di sini payload yang dikirimkannya apa gitu. Tapi biasanya kita bisa menggunakan enkripsi. Jadi key ini semua akan dijadikan satu field, misalkan encrypted data, dan value-nya itu enkripsi gitu, string enkripsi. Nah, lebih aman kayak gitu teman-teman, nggak ke expose. Kan kalau ke expose di sini jadi URL-nya panjang gitu ya, jadi nggak estetik juga, atau ya nanti di ngaruh di SEO-nya gitu ya. Gitu. Dan nggak disarankan lah intinya. Lebih disarankan atau standarnya menggunakan post gitu kalau untuk mengirimkan data. Nah, tadi saya mungkin ketinggalan juga, kenapa sih sekarang menggunakan reaktif nggak menggunakan ref gitu. Nah, kalau kita butuh struktur yang lebih kompleks, kita biasanya menggunakan reaktif teman-teman. Kenapa? Karena kita ketika mengakses suatu key atau field, kita cukup form dot nama fieldnya atau nama key-nya apa gitu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan ref, kita kepanjangan nih. Karena menggunakan ref itu kita hukumnya wajib di sini teman-teman. Kalau menggunakan ref kita wajib hukumnya untuk mengakses variable di sini gitu ya. Nah, sesudah value kita baru bisa memasukkan nama key-nya gitu ya. Misalkan nama gitu. Nah, ini kan agak panjang, agak ribet gitu ya. Nah, biasanya juga si foo-nya juga menyarankannya menggunakan reaktif gitu untuk yang struktur yang lebih kompleks gitu. Karena
behaviornya mungkin ya bisa dikatakan dia lebih kayak objek biasa gitu kalau di bahasa pemrograman lain. Nah kayak gini, form langsung kayak gini kan enak gitu ya, behaviornya benar-benar mirip objek gitu ya, mungkin itu ya. Nah tadi ada bug ya ketika add datanya diklik dimunculkan lagi, value yang sebelumnya diinput kan masih ada gitu ya. Nah kalau kita reset aja gitu, jadi dikosongkan kembali gitu. Coba ya misalkan kayak gini, kita asal aja lah save. Nah ketika kita add harusnya ke reset, apa yang diinputkan sebelumnya ke reset gitu teman-teman. Nah mungkin cukup sekian ya untuk materi kali ini, kita cukupkan saja sampai bagaimana cara menambahkan data menggunakan Vue dan Express.js dan dibantu menggunakan ORM yaitu Prisma gitu, agar kita nggak perlu memasukkan raw query gitu, menulis raw query yang tadi panjang, select bintang from, insert into, kolomnya apa per kolomnya ya yang diinputkan, nama table, nama kolomnya, dan value-nya apa. Sedangkan kalau kita menggunakan ORM ya kita tinggal kayak gini teman-teman. Nah create, kita tinggal bungkus aja apa yang table kita butuhin gitu, bungkus di dalam properti data ya, tinggal gini, tinggal masukin nama kolomnya apa dan value-nya apa gitu ya, ngambil dari mana gitulah istilahnya. Jadi value itu ngambil dari mana ya, ngambil dari request body yang dikirimkan oleh si front end atau si client gitu ya, client side gitu ya, kayak gitu ya. Kalau kita ya tetap ini juga masukinnya by nama fieldnya ya satu-satu, cuman jadi lebih simple gitu ya ketimbang kita kayak gini, insert into table misalkan. Nah kan kita buka kurung ini values kayak gini, kita values, nah kita masukin lagi kayak gini. Nah, kan agak belibet gitu ya, dan kurang enak gitu dibacanya, tapi tetap harus dipelajari gitu, karena ada beberapa case atau special case ya yang nggak bisa dihandle hanya menggunakan ORM gitu. Dan juga ya kita harus tahu gimana sih ORM itu bekerja di balik layarnya gitu ya, cara bekerja si ORM ini ya di balik layarnya kayak gimana ya, kayak ini sebenarnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu raw query-nya seperti apa gitu ya, karena itu kita nggak selalu bisa handle-nya menggunakan ORM, dan kita harus tahu bagaimana ORM itu nge-handle-nya itu kayak apa, cara bekerjanya kayak gimana gitu ya gitu. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan di sini aja sampai menambahkan data gitu ya, takutnya videonya terlalu kepanjangan juga gitu ya, dan storage laptop saya juga udah ngap gitu ya, jadi ya cukupkan saja ya. Terima kasih semuanya, selamat menonton, selamat belajar. Kalau ada kritikan dan saran silahkan komen. Mohon maaf juga bila saya ada salah kata dan belibet gitu ya, maklum masih belajar gitu ya. Saya juga lagi belajar public speaking gitu-gitulah, biar ya melatih cara komunikasi gitu kan. Ketika kita bekerja di dunia kerja itu ya kita harus berkomunikasi dengan rekan setim kita, dengan atasan kita, dan lain-lain lah gitu teman-teman, itu wajib juga ya. Mungkin terima kasih, selamat malam semuanya, bye.